Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk komik secara percaya diri. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan kelainan organ gerak menggunakan alat peraga model sederhana kelainan atau gangguan pada otot manusia dari bahan tanah liat yang telah dibuat secara percaya diri. Sekarang kalian perhatikan cerita berikut ini ya. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar, Dik. Nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik, ayah. Terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Nah, apa saja ya faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan pada organ gerak? Jadi, penyebab yang pertama bisa karena kebiasaan yang salah. Kemudian penyebab yang kedua karena infeksi virus atau bakteri. Dan penyebab yang ketiga bisa karena pembawaan sejak lahir. Nah, biasanya yang paling sering terjadi adalah kebiasaan yang salah. Beberapa contoh kebiasaan yang salah yang dapat mengakibatkan otot kita menjadi sakit. Yang pertama adalah membaca buku dengan posisi tidur. Kemudian yang kedua, membawa beban yang terlalu berat. Yang ketiga, menulis dengan posisi duduk yang salah. Kemudian yang keempat, tidur dengan posisi yang tidak benar. Dan yang kelima, berjalan dengan tubuh membungkuk. Kebiasaan-kebiasaan ini jika terus-menerus kalian lakukan, maka akan menyebabkan otot kita terjadi gangguan. Menjaga kesehatan organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak dini, yaitu melalui penerapan pola hidup serta pola makan yang sehat. Jika dilakukan sejak dini, maka akan menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Bagaimana ya cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak? Nah, sekarang bisa kalian perhatikan. Di sini ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Untuk cara yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kemudian yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kemudian yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Sebelumnya sudah Bu Ayu bahas ya, sekarang kita akan ulas kembali. Yang pertama adalah kalian harus menentukan topik cerita yang akan dibuat. Kemudian yang kedua membuat ide pokok cerita. Dan selanjutnya membuat kalimat utama. Kemudian membuat kalimat pengembang. Dan yang kelima, merangkai kata-kata hingga menjadi sebuah cerita yang urut. Dan yang terakhir, kalian harus memperhatikan ejaan dan pemilihan kata ya. Kemudian tentang komik. Kemarin kita sudah pernah membahas ya tentang komik. Lalu bagaimana sih cara membuat komik yang baik dan benar itu? Nah, sekarang kalian lihat dulu contoh komik berikut ini ya. Sebelum kita membahas bagaimana cara membuat komik, coba kalian perhatikan dulu. Dalam komik di bawah ini, kira-kira ada berapa frame atau bingkai gambar ya? Iya, tepat sekali. Di komik ini ada 8 frame gambar ya. Berikut adalah langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, sebelum membuat komik, kita tentukan tema komik terlebih dahulu. Kemudian, selanjutnya kita membuat sketsa. Nah, untuk membuat sketsa ini yang kalian butuhkan yaitu menggunakan pensil ya. Kemudian, setelah membuat sketsa, kita memberikan tinta. Setelah diberikan tinta, selanjutnya kalian memberi warna. Setelah itu, tugas kalian adalah membuat teksnya ya. Baik, cukup sekian ya penjelasan Bu Ayu kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dimengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Selalu jaga kesehatan kalian dan keluarga. Mari menerapkan perlindungan individu di masa pandemi dengan melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.